Kalau ada yang mengatakan bahwa pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping itu sukses besar, itu salah besar. Tapi sukses besar bagi Iran dengan Cina, benar. Bahkan Trump di Cina itu dipermalukan oleh Xi Jinping. Oh, bukankah Trump datang dengan 17 armada CEO-nya ini? CEO dari Amerika, CEO. Amerika tidak tahu, Trump tidak tahu bahwa pusatnya CEO itu di Cina. Bahkan banyak di Cina itu CEO itu menyamar menjadi pengemis dan petani miskin. Itu di drama Cina, kawan-kawan. Oh, serius kita ya? Ya, benar. Bahwa pertemuan kemarin itu sebenarnya si Trump ini sudah dikencingi oleh Xi Jinping. Tidak ada satupun maksud dia ke sana itu untuk menekan Iran, bahkan untuk berbisnis. Tidak ada menguntungkan kepada dia. Dia rugi melulu. Tujuannya pertama itu kan sebenarnya masalah bisnis. Kedua, baru masalah Iran. Saya terangkan kepada kawan-kawan. Ini para bandit-bandit ini bagaimana orang bisa percaya kan? Ada parodi yang sangat bagus dibuat oleh kawan-kawan kita melalui AI itu. Jadi ceritanya begini, pada waktu pertemuan antara Trump dengan para begundal-begundalnya bersama Xi Jinping dengan penjabat-penjabat dari bisnis-bisnis dari Cina, mereka akan bertemu di situ. Kemudian apa yang dikatakan oleh Trump? Ini parodinya dibuatkan videonya oleh kawan-kawan kita di sana itu. Begitu Trump mengatakan begini, percayalah, pegang kata-kata saya ini, saya akan berjanji akan memenuhinya. Langsung ketawa orang-orang Cina di situ. Ketawa ngakak, sampai Xi Jinping pun ketawa, sampai mungkin entah bagaimana lagi Xi Jinping itu. Si Trump mengatakan begitu, hari gini dia mengatakan begitu. Wow. Bagaimana orang bisa percaya kepada bandit pembohong ini kan, perampok, pembunuh. Coba bayangkan, dia enak saja menyerang sampai 170 siswi, mati dibikinnya, tewas dibikinnya kan. Biadab bagaimana lagi itu? Dan apa yang dikatakannya selalu bohong. Begitu dia menyatakan, percayalah kepada saya. Siapa yang mau percaya? Setan pun tak ada percaya kepada dia. Itu parodi, kawan-kawan. Dan yang lebih biadabnya, kawan-kawan, kan antara pertemuan antara dua negara itu, multilateral tersebut, itu akan ada tanda mata, cindera mata kan, antara satu negara dengan negara lain. Dan banyak itu. Ini antara CEO ini kasih tanda mata gitu kan, tukar tanda mata. Apa yang dilakukan oleh para bajingan dari Amerika itu? Mereka membuang semua cendera mata itu. Takut mereka disadap. Dipikirnya Cina ini tidak berbaik sangka kepada dia. Dipikirnya Cina ini otaknya kok otak kotor seperti mereka juga. Mereka takut disadap. Dibuang itu, dibuang. Luar biasa. Luar biasa ini. Biadab orang yang tidak menghormati. Dia datang bertamu dengan maksud dia, atau karena mereka sudah ditipu, dibohongi. Kemudian ya penipu ditipu, kan begitu ceritanya lagi. Kenapa ditipu? Dia ditipu, si Trump ini dengan anggota CEO-nya bisa ditipu oleh Cina. Kan begini ceritanya, kawan-kawan. Kemarin itu kan ada perang tarif. Barang-barang Cina yang masuk ke Amerika kan dikenakan sampai 200% tarifnya oleh Trump. Tapi dia tidak sadar bahwa CEO yang 17 orang itu termasuk Elon Musk itu rugi dibikinnya. Karena basis sekarang teknologi apapun yang dibuat untuk barang-barang elektronik, kemudian yang berbasis AI di Amerika itu, bahan bakunya dari Cina. Bahan bakunya dari Cina. Begitu bahan baku ini kan masuk, yang memerlukan pengusaha di sana. Kena dia 200%. Mahal lagi. Payah dia menjual barang produksinya. Seperti handphone. Mahalnya setengah mati lagi. Padahal mutu sama dibuat oleh Cina. Mutu yang sama dijual murah. Kemudian alat-alat handphone di dalam itu kan dari Cina semua sekarang. Ya, yang kelabakan pengusaha dia menerapkan tarif ya sampai 200%, tinggi sekali. Suka kalian, rasain sama kalian. Kata Cina kan begitu kemarin ceritanya. Mereka datang itu untuk menurunkan tarif. Kalian turunkan sendiri, kata Xi Jinping. Apa urusannya dengan saya, katanya. Tapi saya ingatkan kalian, ini lagi. Saya ingatkan kalian, katanya. Itu Taiwan. Taiwan itu kan dibantu oleh Amerika. Amerika mau menggelontorkan 11 miliar dolar itu sekarang untuk persenjataan dari Taiwan. Begitu dia datang ke Cina, dia datang diperingatkan oleh Xi Jinping. Itu langsung dikatakan oleh Xi Jinping. Dia tidak peduli masalah Iran. Nanti kita bahas kenapa Xi Jinping tak mempermasalahkan Iran. Xi Jinping mengatakan jangan ganggu Taiwan itu. Kemudian apa lagi pesan dia? Jangan ganggu itu kapal-kapal saya yang lewat dari Hormuz. Itu sebenarnya dikatakan. Dan memang selama ini Trump tak berani mengganggu kapal-kapal Cina yang dilewatkan oleh Iran.
Tidak ada yang diganggu satupun. Yang dikejar-kejar itu tak kapal-kapal apa itu oleh Amerika. Tidak berani dia. Lewat semua kapal Cina. Walaupun di blokade Iran, walaupun di blokade Amerika, lewat semuanya itu. Kapal Cina itu. Itu terdata. Tidak berani. Menyinggung saya. Selesai kau Trump. Botak kau bikin. Kata si Jinping kan. Dan sesudah itu kan ada konferensi pers. Nah, kita jangan dibohongi oleh si Trump ini. Dia udah bohong lagi kan terus-menerus. Dia akan katakan begini. Si Jinping tak ada mengatakan begitu. Bahwa sebenarnya kami sepakat bahwa Iran itu tidak berhak memiliki senjata nuklir. Ya, itu memang benar. Tapi dari dulu perjanjian itu. Negara-negara Rusia, Inggris, Jerman, atau yang punya nuklir, Cina, termasuk Amerika, Israel, itu tidak membolehkan Iran memakai nuklir. Udah dari dulu. Tapi Iran kan mengatakan begini. Dia kan mengembang uranium itu untuk energi. Untuk penelitian, untuk kedokteran, kan itu perlu itu. Sinar X segala macam itu kan perlu untuk penelitian kedokteran. Itu yang dikembangkan oleh Iran. Kan katanya, oh kalau sesudah itu dia mengembangkan nuklir, itu karena kalian serang katanya kan. Kan itu aja. Kalau kalian sekarang menyerang saya, mau ngambil minyak saya, mau merampok saya berhak mempertahankan diri saya. Begitu rumah saya mau dirampok, suka-suka saya. Mau senapan mesin pun, walaupun senjata api dilarang di sini, saya hantam kalian dengan senjata api aku. Daripada kami dibunuh seperti sekarang. Pemimpin aku dibunuh, kan begitu ceritanya. Oke, di situ. Jadi, pertanyaan kawan-kawan, kenapa Iran bersorak-sorai? Iran sudah menyangka, Cina tak akan mau itu dengan si Trump. Malahan datang si Trump itu, rugi dia. Pertama, masalah tarif itu terpaksa dia turunkan. Kedua, dia mempermalukan dirinya bahwa dia sebenarnya tidak sanggup menyerang Iran sehingga meminta Cina untuk menekan Iran. Kan begitu? Cina tak akan mau menekan Iran. Kalau ditekan Iran, diserahkan uraniumnya yang sekarang sudah menjadi kepala nuklir. Iran kemudian ditaklukkan seperti Irak, seperti Libya. Dengan gampangnya nanti Amerika, ini dia kan pembohong tingkat tinggi, pembohong tingkat dewa. Setan pun kalah sama si Trump ini. Begitu senjatanya diserahkan kepada apa? Udah leluasa itu. Senjata Iran ini diberikan kepada Soviet misalnya, kepada Rusia misalnya, kepada Cina misalnya kan. Diserahkan, kan tidak ada lagi senjata nuklir itu. Dah dihantam lagi. Seperti Irak kemarin itu kan. Coba bayangkan gaya-gaya si Trump ini, gaya-gaya Amerika kan kemarin begini. Contohnya Libya atau Irak kan. Sudah diikat dia, dipreteli senjata dia, tidak ada nuklir di situ. Dia hantam habis-habisan seperti orang diikat. Kemudian dipukuli rame-rame. Ya mukul aja lagi. Iran tak mau dikerjai seperti itu. Memang kami bodoh. Kedua, Trump dipermalukan. Ini yang paling penting kawan-kawan. Xi Jinping mengatakan, jangan sok-sok kalian negara baru beradab. Wah, ini luar biasa pidatonya kawan-kawan. Kalian baru saja beradab, baru 100 tahun usia kalian, negara kalian. Jangan melawan peradaban 2.500 tahun yang lalu. Jangan melawan peradaban 5.000 tahun yang lalu. Cina itu peradabannya 5.000 tahun. Persia itu 2.500 tahun. Jangan sok-sok kalian. Itu kata Xi Jinping. Ini luar biasa dalam ini. Pepatah Cina ini, sastrawan Cina ini luar biasa nih kawan-kawan. Itu yang dikatakan, itu yang disumpah serapihnya Trump. Sehingga Iran bersorak ini. Kan naik nama Iran itu. Jangan melawan peradaban 2.500 tahun yang lalu. Wah, luar biasa pidato Xi Jinping ini. Nah, kalau seandainya, kenapa Cina tak akan mendesak Iran? Malahan dia tetap berteman ini. Malahan katanya, Trump mengatakan, jangan suplai senjata ke situ. Akan disuplai habis-habisan. Malahan, mulai sekarang Cina akan mensuplai habis-habisan kepada Iran. Kenapa begitu? Kalau sempat Iran itu bisa ditaklukkan oleh Amerika, habis Cina di situ semua. Cina itu udah investasi kawan-kawan. Di Arab, di Dubai. Dia ikut investasi itu. Kalau seandainya Iran ini, termasuk di Iran dikuasai oleh Amerika, investasi di Cina itu, investasi Cina itu bisa-bisa dibekukan Amerika. Amerika ini tak bisa dipercaya. Si Trump ini tak bisa dipercaya. Bahkan semua presiden-presiden Amerika itu tak bisa dipercaya kawan-kawan. Cina sudah mengalami hal itu. Perang dagang terus-menerus mereka dengan Amerika kan. Tidak akan dibiarkan oleh Cina itu. Tak setitik pun, selangkah pun dibiarkannya Iran akan kalah dalam peperangan ini. Percaya sama saya kawan-kawan. Sampai ke depannya. Cina berkepentingan sekali dengan minyaknya Arab Saudi. Minyaknya semua di Arab itu. Kalau bisa Iran menguasai Timur Tengah itu, berarti semua dikuasai oleh Cina. Cina tidak mau itu. Cina tidak mau Iran menyerah. Cina tidak mau Iran kalah. Kira-kira seperti itu. Dia akan backing di belakang habis-habisan. Nggak seperti Rusia. Rusia mungkin membantu dengan senjata aja melalui Laut Kaspia kan. Cina berbeda.
Makanya ini dipermalukan, sudah dipermalukan Trump seperti itu. Tambah lagi dia ancam kalau Taiwan diganggu, tambah lagi jangan ganggu kepentingan Cina di sana. Arti kepentingan Cina apa? Kepentingan Iran. Iran joget ria kawan-kawan. Ini kalau memang mau Trump maju lagi, siap-siap masuk neraka ini. Begitu aja lah. Terima kasih.